Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham Elnusa ya, alias Elsa ya, dimana laba 2023 nya baru saja dirilis ya, laporan keuangan 2023 nya, dimana laba bersihnya itu naik 33% nih. Dan ini membuat Elsa ya berpotensi akan memberikan dividen yield ya, yang kemungkinan besar akan lebih besar dari Medco gitu ya. Nah, simak aja pembahasan video ini, nanti teman-teman silahkan komen ya, apakah setuju dengan prediksi saya atau tidak gitu ya. Tahun lalu ya, ini kayaknya pertengahan tahun sih ya, waktu dia bagi dividen, saya bikin video tentang Elsa ini juga. Lalu saya bahas juga ya tentang bisnisnya ya, operasionalnya di mana aja, lebih detail lah pokoknya. Jadi kalau ingin menonton ya video ini yang pembahasan lebih detail tentang Elsa ya, bisnisnya apa aja lah, itu nanti bisa tonton di video ini, linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, ini shareholder dari Elnusa ya, alias Elsa, di mana mayoritas 51,1%-nya dimiliki oleh PHE ya, Pertamina Hulu Energi ya. Ya udah jelas ya, PHE ini itu dimiliki oleh Pertamina gitu. Jadi memang Elnusa ini sudah masuk ke dalam Pertamina ya, dan sisanya itu berarti dikuasai oleh publik ya. Dan ini adalah sektor bisnisnya ya, bisa dibagi tiga ya, oil gas upstream service ya, mulai dari pengumpulan data seismik, lalu ada drilling juga, ada EPC juga, dan ada juga operation and maintenance ya, lalu ada energy distribution and logistics services ya, dan ada juga yang support services ya. Oke, ini berita ya, di berita tahun 2024 ya, Elnusa bidik potensi bisnis CCS. CCS itu carbon capture system ya, CCUS ya, seperti CCS tapi U-nya ini ada tambahan ya, utilization alias penggunaan CO2 ya, dimana di sini CO2 itu bisa digunakan untuk ini ya, enhance oil recovery ya, alias bisa disingkatnya EOR, dimana diinjek CO2 gitu ya ke dalam sumur, biasanya sumur-sumur yang kandungan minyaknya udah dikit lah gitu ya, jadi diinjek gas CO2 sehingga nanti oilnya bisa keluar gitu ya, lebih banyak lah gitu, meningkatkan produksi hariannya gitu ya. Lalu mundur lagi ya ke Desember ya, ada berita ya, Elnusa turut berkontribusi dalam penemuan cadangan minyak baru di Bekasi ya. Waktu itu sempat heboh juga ya di medsos lah gitu ya, kalau di Bekasi ditemukan cadangan minyak yang cukup besar gitu ya. Nah, salah satunya yang berkontribusi di situ adalah Elsa ya, karena dia melakukan tes ini ya, bukan tesnya, melakukan pekerjaan tubing convey perforation ya saat drill stem test. Nah, saya kurang ngerti nih kalau TCP ini apa gitu ya, mungkin teman-teman yang kerja di migas kalau kebetulan nonton video ini bisa tolong menjelaskan lah gitu ya, tolong dijelaskan di kolom komen gitu, TCP itu kegiatan seperti apa gitu ya. Oke, kita flashback ya ke laporan keuangan Elsa di tahun 2022, itu pendapatannya naik 51% dan profitnya naik luar biasa ya, 247% ya, sebesar 378 miliar nih. Nah, di tahun ini ya, bisa lihat sini pendapatan totalnya selama 2023 itu naik 2,1%, dan beban pokok pendapatannya itu naik kecil ya, 0,01% ya, sehingga itu meningkatkan laba brutonya menjadi 28,18% ya. Jadi ini berarti ya pendapatan naik tapi beban pokok pendapatannya naiknya lebih kecil lah, 0,1%, berarti dia bisa melakukan efisiensi ya dalam operasional bisnisnya nih. Oke, sedangkan laba bersih yang bisa dibagikan kepada pemilik tes induk itu naik 33% ya, menjadi 503 miliar ya. Jadi cukup besar nih naik ya, 33% ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel Investor Jelata ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita lanjut ke rasio
Elsa ya, yang dibandingkan dengan Medco ya, yang sama-sama di migas ya, di minyak terutama ya, plus BP dan juga ada Pegas ya, dimana dari keempat ini baru Elsa saja yang melaporkan laporan keuangan kuartal 4-nya. Dimana earning per share di sini ya, Elsa 68 ya, kalah jauh sih dibandingkan Medco yang 199 ya. Tapi untuk PR-nya ini bisa dilihat ya, kalau Elsa itu yang paling murah ya, alias yang paling kecil ya di antara yang lainnya, sebesar 5,89. Lalu untuk PBV juga udah cukup kecil ya, 0,67 ya, walaupun masih kalah nih dari BP ya. Tapi kalau dibandingkan Medco ya, PBV Elsa ini cukup jauh lebih kecil ya dibandingkan Medco. Untuk ROE Medco yang paling besar nih ya, 15%, 15,7, sedangkan Elsa 11,39 ya, yang paling kecil BP ya. Lalu untuk hutang, wah ini pada gede-gede nih ya, ada DER-nya ya, di atas 1 semua kecuali Pegas nih yang 0,93 ya. Oke, untuk subsektornya sendiri rata-rata PBV-nya itu di 2,54, jadi PBV Elsa ini jauh ya, jauh di bawah rata-rata PBV subsektornya. Sedangkan untuk PR subsektor rata-rata di 7,28, Elsa juga tuh di bawahnya ya. Dan untuk DER-nya ini sebenarnya 0,71 ya, berarti DER-nya si Elsa, Medco dan BP semuanya nih Pegas ya, itu di atas rata-rata subsektor oil, gas, and coal ya. Karena perusahaan tambang tuh DER-nya kecil-kecil sih kayaknya. Jadi kalau di rata-rata ini jadi 0,71 doang nih. Oke, lanjut kita bandingkan dengan histori dari Elsa itu sendiri 5 tahun terakhir ini. PR-nya itu rata-rata di 9,44 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 5,89, jadi cukup jauh di bawah PR rata-rata 5 tahunnya, sehingga kita bisa katakan kalau Elsa ini masih under value ya jika dilihat dari historis PR-nya. Nah, tapi kalau dari PBV-nya bisa lihat di sini ya, rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir 0,61, dan saat ini dia diperdagangkan di 0,67, sehingga dia sedikit ya di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya. Jadi bisa dibilang ya sedikit di atas fair value-nya lah secara PBV rata-rata 5 tahun ya. Jadi masih wajar lah gitu ya. Dan saat ini book value dari Elsa ini di 604,85 ya, sehingga kita kalau menganggap harga wajarnya itu adalah harga di saat PBV 0,61 ya, yaitu rata-rata 5 tahun tadi ya, itu berarti harga wajarnya ya tinggal 604,85 dikali 0,61, dapatlah 368,9 rupiah ya. Dan hari ini ya, aduh tanggalnya salah lagi sih, 29 Februari ya, hari Kamis 29 Februari itu Elsa ditutup di harga 406 ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga wajarnya 368 ini, berarti harga saat ini tuh kemahalan 9% lah gitu ya. Oke, ya tidak terlalu besar ya, 9%an lah selisihnya. Oke, kita masuk ke chart dari Elsa ya, dimana di sini all time high-nya Elsa itu di 740 rupiah ya. Sudah lama ya, tahun 2014 nih ya. Dan saat ini dia bisa dibilang masih uptrend lah gitu ya. Nah ini ya, dimana dulu ada support 380 nih ya, yang jebol sedikit ya, mungkin retailer banyak yang cut loss di sini, tapi setelah itu dia harganya naik lagi gitu ya. Oke, dan saat ini jika dia berhasil break resisten ya, trendline yang warna biru ini, kalau bisa tembus ya berarti dia kemungkinan bisa lanjut naik ya, bisa sampai ke 450 ya, atau yang resisten tertingginya nih terdekatnya di 460 ya. Oke, dengan support ya yang tadinya ini dulu supportnya 380 ya, bisa juga ya jadi support terdekatnya dari si Elsa ya. Tapi kalau biasanya sih kalau trend line ini tembus ya, yang ini tembus biasanya orang nanti pada cut loss ya. Tapi hari ini dia naiknya cukup banyak nih volumenya ya, lumayan lah, cukup besar nih. Jadi bagaimana menurut teman-teman secara teknikal, apakah yakin bisa tembus resisten di atas ini ya? Kayaknya sih kalau lapangan keuangannya bagus 33% ya naik ya, jadi akan mungkin ada mendorong ya harganya untuk tembusin resisten ini gitu ya.
Oke, untuk secara EMA bisa dilihat nih masih uptrend ya, karena ini kan di sini EMA 200-nya ya. Jadi masih ada di atas EMA 200 sehingga secara long term bisa dibilang ini masih uptrend ya. Oke, ini history dari dividennya Elsa ya. 2 tahun terakhir dividen payout ratio-nya 50% nih. Dan ini adalah earning per share tiap kuartalnya ya. Kalau kita jumlahkan tahun ini berarti earning per share-nya di 68,93 rupiah ya. Kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio yang sama seperti tahun lalu ya maupun tahun 2021, itu berarti 50% ya. Kita kalikan earning per share tadi, dapatlah dividennya sekitar 34,47 ya. Kalau kita bagi dengan harga penutupan hari Kamis ini yang 406 tadi ya, itu berarti potensi dividen yield-nya ada 8,49% ya. Jadi sangat besar lah gitu ya. Kalau nggak salah Medco di tahun lalu tuh dividen yieldnya sekitar 34% ya. Jadi ya kemungkinan besar juga tahun ini Elsa akan dividen yieldnya akan lebih besar ya gitu, menurut prediksi saya. Kan bisa salah bisa benar gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah Elsa ini lebih seksi ya kalau mengejar dividennya gitu ya daripada Medco gitu ya, atau teman-teman punya pendapat lain mendingan Medco daripada Elsa gitu ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Silahkan teman-teman melakukan riset sendiri lagi ya, sehingga bisa memutuskan untuk membeli atau skip aja nih si Elsa ya. Dan bisa dilihat secara historis dia bagi dividennya masih cukup lama sih ya, di bulan Juni atau bulan Juli gitu ya. Walaupun dia pernah juga sih di bulan 4 ataupun bulan 5 ya, tapi 4 tahun terakhir tuh di sekitar bulan Juni ataupun Juli. Oke, demikian saja. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.